Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman sekalian, dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat tanaman alpukat yang sudah kita lakukan perawatan teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita sharingkan perawatan apa yang sudah kita lakukan untuk tanaman alpukat ini ya teman-teman ya. Namun terlebih dahulu akan kita coba lihat ya progres dari tanaman alpukat ini teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas teman-teman, tanaman ini alhamdulillah pertumbuhannya sudah sangat bagus teman-teman ya. Di sini kita lihat dari bawah teman-teman, ini adalah batang utama di tanaman alpukat ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini menandakan pertumbuhan dari tanaman ini sudah sangat bagus teman-teman ya. Dan ini nanti akan kita sharingkan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman alpukat sehingga bisa tumbuh dengan subur, bisa berdaun lebat, dan disitu percabangannya pun juga cepat besar ya teman-teman ya. Di sini teman-teman, perawatan rutin yang kita lakukan teman-teman, di situ selain kita melakukan penyiraman secara rutin teman-teman ya, di situ kita juga perlu melakukan pemupukan secara berkala ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, pupuk apa yang kita berikan pada tanaman ini teman-teman? Ini kebetulan kemarin sudah kita lakukan pemupukan teman-teman ya. Ini kemarin kita lakukan menggunakan pupuk kotoran hewan ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah kotoran hewan yang sudah kita keringkan teman-teman. Ini kotoran sapi dan kotoran kambing ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kombinasi, ini adalah kotoran kambingnya dan ini adalah kotoran sapinya teman-teman ya. Dan disitu teman-teman bisa menggunakan kotoran hewan yang lainnya, misalnya ayam ataupun unggas yang lainnya, untuk melakukan pemupukan pada tanamannya teman-teman ya. Yang penting apa teman-teman? Yang penting pupuk dari kotoran hewan tersebut harus kita keringkan terlebih dahulu teman-teman, harus kita jemur sampai kering ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah pupuk kotoran hewan yang sudah melalui proses pengeringan, sehingga apa? Sehingga ketika kita pupukkan, kita aplikasikan ke tanaman, itu tidak menyebabkan panas pada tanaman ya teman-teman ya, karena uapnya sudah hilang ya teman-teman ya. Tapi ketika pemupukan dari kotoran hewan itu masih basah teman-teman ya, itu akan menyebabkan kematian pada tanaman karena bersifat panas ya teman-teman ya. Tapi ketika sudah kering seperti ini, insya Allah aman untuk tanaman ya teman-teman ya. Jadi agar tanaman alpukat teman-teman bisa pertumbuhannya cepat besar dan lebat, percabangannya dan daunnya, di situ selain kita melakukan perawatan dengan penyiraman, kita lakukan pemupukan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan kombinasi pupuk ya, dengan pupuk kimia dan pupuk kotoran hewan teman-teman ya. Pupuk kimia silahkan menggunakan pupuk NPK pertumbuhan, sedangkan untuk pupuk komposnya bisa menggunakan kotoran hewan ya teman-teman. Yang penting di situ kotoran hewan tersebut harus kita keringkan ya, kita jemur sampai kering, baru kita aplikasikan ke dalam tanamannya. Insya Allah seperti itu tanaman akan bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman ya. Kemudian selain kita melakukan pemupukan secara rutin, di situ jangan lupa kita melakukan di situ pemangkasan ya.
Karena apa? Karena dengan kita lakukan pemangkasan itu akan membentuk cabang-cabang primer, cabang-cabang utama yang akan kita pertahankan ya. Sehingga apa? Sehingga tanaman tersebut ketika sudah kita pangkas secara berkala, maka akan membentuk bagian tanaman yang proporsional ya teman-teman ya. Selain di situ untuk mempercepat tanaman bisa cepat besar, dengan kita melakukan pemangkasan, maka nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu akan terfokus pada cabang-cabang mana saja yang kita pelihara. Sehingga apa? Sehingga dengan langkah seperti itu, maka tanaman itu akan cepat terpenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan nutrisinya akan cepat terpenuhi, sehingga apa? Sehingga akan mempercepat dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi demikian ya teman-teman, sharing dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi dari teman-teman sekalian untuk selalu merawat tanaman alpukatnya dengan sepenuh hati teman-teman. Karena apa? Karena dengan kita merawat tanaman alpukat dengan baik ya, dengan sepenuh hati, insya Allah suatu saat nanti ketika tanaman tersebut memasuki masa generatif akan menghasilkan buah yang banyak ya teman-teman ya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.